Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih semangat ya belajarnya walaupun di rumah saja. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua, kita mempelajari refleksi. Apa sih itu refleksi? Dari katanya saja jelas ya, refleksi itu pencerminan. Nah, kita nanti akan menganalisis sifat-sifat refleksi, kemudian menemukan konsep refleksi dari beberapa kasus dengan kaitannya dengan konsep matriks, kemudian memecahkan masalah yang berkaitan dengan refleksi menggunakan matriks. Oke, manfaatnya pada bidang seni pembuatan batik cap dengan aplikasi GeoGebra menggunakan konsep refleksi dalam pembuatan desainnya. Seperti ini contohnya. Oke, terjadilah batik yang kadang ibu kalian pakai di rumah. Ada baiknya kita mengingat kembali tentang koordinat bidang kartesius. Bisa kalian lihat di situ titik T berarti min 4,4, titik P 2,3 dan seterusnya. Bisa nggih? Selanjutnya adalah tentang perkalian matriks. Nah, walaupun masih hangat ya dalam pikiran kita tentang perkalian matriks, baru kemarin kita gunakan. Dari sini bisa kita cari berapa ini? Baris kali kolom. 1 kali min 1 tambah 6. 5 yang ada di bawah baris kedua. 1 kali min 1 ditambah 4 di 3. Kemudian ini adalah gambar dari anak yang sedang bercermin. Ini adalah salah satu contoh pencerminan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep dari refleksi itu sendiri, jika dilihat dengan menggunakan pendekatan bidang koordinat kartesius, objek dicerminkan terhadap sumbu X atau sumbu Y, dan sumbu koordinat ini diasumsikan sebagai cermin pada bidang koordinat kartesius. Sehingga konsep translasi itu sendiri bisa kita tarik kesimpulan secara sederhana bahwa pada refleksi itu jarak antara titik cermin dan bayangannya dengan titik cermin dengan titik awal itu adalah sama. Kemudian mari kita amati. Di sini saya punya titik P, Q, R. Kita ambil salah satu contoh saja untuk pencerminan terhadap sumbu X. Pada pencerminan terhadap sumbu X ya. X ya. Itu titik P 2,3. Kalau saya cerminkan terhadap sumbu X, hasilnya apa ini? 2,3. Kalau titik Q min 3,1 kita cerminkan terhadap sumbu X, hasilnya adalah min 3,1. Nah, dari pengamatan ini, apa yang kalian peroleh? Ya, bahwa kalau suatu titik, kita misalkan X, Y, kita cerminkan terhadap sumbu X, maka nanti aksennya adalah X, min Y. Ya kan? Ini nanti hasilnya P aksen di sini. 2, min 3. Y-nya yang berubah. Ya kan? Y-nya yang berubah menjadi negatif. Tuh. Untuk pencerminan terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X, dan titik pusat 0,0 bisa kalian coba sendiri nanti di rumah. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa refleksi atau pencerminan itu adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Nah, ini refleksi terhadap sumbu X itu matriks yang bersesuaian adalah 1, 0, 0, min 1. Kemudian bisa dinotasikan aksennya X, min Y seperti yang kita lakukan tadi. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y bisa kalian lihat di situ sketsanya. Matriks yang bersesuaian yaitu min 1, 0, 0, 1. X-nya yang berubah. Yang awalnya X, Y, A aksen menjadi
min X, min Y. Min X, Y. Nah, ini adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, bisa kalian lihat perubahannya. Kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka nanti bayangannya A itu yang awalnya X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka nanti koordinat bayangannya adalah Y, X dibalik. Dan matrik yang bersesuaian adalah 0, 1, 1, 0. Sedangkan kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, awalnya titik A, X, Y, maka nanti bayangannya A aksen adalah min Y, min X dibalik, dinegatifkan. Cara gampangnya gitu. Kemudian refleksi terhadap titik pangkal 0,0, matrik yang bersesuaian yaitu min 1, 0, 0, min 1. Sehingga notasinya untuk awalnya A, yaitu titik X, Y, direfleksikan terhadap titik pangkal menjadi min X, min Y. Sekarang coba kita kerjakan. Tentukan bayangan garis 2X min Y plus 5 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X tadi, X-nya itu tetap X aksen ya, Y aksennya itu min Y. Nah, kita peroleh X sama dengan X aksen dan Y sama dengan min Y aksen. Nah, ini disubstitusikan ke persamaan garis menjadi 2 X aksen min Y aksen plus 5 sama dengan 0. Berarti 2X plus Y plus 5 sama dengan 0. Ini adalah bayangan garis yang dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, soal ini kalian kerjakan. Kalau sudah, kalian upload di Google Classroom kalian ya. Nah, selain itu, untuk mereview pelajaran kita pada hari ini, kalian bisa buka buku matematika kalian halaman 151. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, silahkan dipelajari dulu di rumah tentang rotasi. Terima kasih. Selamat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.